Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Kang Mahmud Channel yang berbahagia, marilah kajian kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kata hikmah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atum min zulumatil qalbi, badanun sab'anum min ghairi mubalah, wa suhbatu zalimina, wa nisyanu dhunubil mabiyah, wa tulul amal. Ada 4 perkara yang dapat menggelapkan hati. Dengan kata lain, hati yang gelap bisa disebabkan oleh 4 perkara. Yang dimaksud hati yang gelap, seperti halnya kalau kita di tempat yang gelap, maka kita tidak akan mampu membedakan sesuatu yang ada di sekeliling kita karena gelap. Demikian juga hati yang gelap adalah hati yang tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tidak. Apa itu penyebabnya? Yang pertama adalah perut yang terlalu kenyang. Orang yang perutnya selalu kenyang, maka dia hatinya menjadi gelap. Dia tidak akan peka terhadap lingkungannya karena sudah merasa dirinya sendiri sudah tercukupi. Maka disinilah pentingnya kita diajarkan untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita peka terhadap lingkungan kita, agar hati kita tidak menjadi gelap. Maka ada, kalau dalam peribahasa itu, anak ayam mati di lumbung. Jadi justru dengan terpenuhinya kebutuhan yang melimpah menyebabkan kreativitas ide-ide itu menjadi mati. Jadi karena apa? Bukan karena kekurangan, tapi justru karena kelebihan. Nah, demikian juga makan. Pada kesempatan yang lalu juga pernah kita sampaikan bahwa orang yang terlalu banyak makan, ini orang tersebut tidak akan peka terhadap isyarah-isyarah atau isyarat-isyarat, sulit mendapatkan ilmu, menerima ilmu, sulit. Karena apa? Perutnya kenyang. Hatinya menjadi gelap. Yang kedua, berteman dengan orang yang suka zalim, berteman dengan orang yang suka menganiaya pada orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Ini juga membuat hati kita bisa menjadi gelap. Yang ketiga adalah melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi kita menganggap tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan dosa di masa lalu. Merasa diri kita selalu suci, merasa diri kita selalu benar. Ini menyebabkan hati kita menjadi gelap. Yang keempat adalah suka menghayal, berhayal yang berlebihan, berhayal yang tidak mungkin akan tercapai. Itu juga menyebabkan hati kita menjadi gelap. Karena apa? Kita menjadi tidak peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu, dikatakan juga di sisi lain, kalau ingin
hati kita itu menjadi terang, maka perut kita hendaknya kosong. Dengan kata lain, tidak tomak, tidak rakus. Yang kedua, agar terang menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi kita merasa saya sudah pernah melakukan dosa, berarti saya ini banyak dosa, saya harus banyak istighfar. Ini akan menerangkan hati kita. Kemudian yang ketiga juga, tidak senang berhayal. Kalau ingin terang hatinya, jangan banyak berhayal atau menghayalkan hal-hal yang mustahil tercapai atau terjadi. Yang keempat juga dekat dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh. Karena apa? Orang-orang yang soleh tersebut tentu saja akan menunjukkan pada kita ke jalan yang terang, ke jalan yang benar. Manakala kita lupa, manakala kita keliru, maka kita akan ditegurnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari hati yang gelap, dan sebaliknya Allah jadikan hati kita menjadi hati yang terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.